punya rumah yang deket dengan stasiun itu udah nggak mahal lagi. Ya, teman-teman, kalau misalkan masih open mindset dan mau terbuka, di mana ada satu project yang lokasinya ini di sunrise-nya properti, ya, di baratnya Jakarta, yang biasa kita sebut dengan namanya The Next Serpong. Nah, lokasi ini bagus banget, deket dengan stasiun Tiga Rasa, itu cuma sekitar 7 menit aja. Dan lokasi ini masih hot banget, terus bisa teman-teman beli dengan tanpa biaya-biaya dan juga DP 0%. Nah, supaya teman-teman tahu benar atau enggak, untuk jarak dari lokasi ini ke stasiun Tiga Raksa, teman-teman bisa lihat untuk real time-nya, karena kita udah coba tarik dari stasiun Tiga Raksa sampai sekarang. Nah, teman-teman ikutin terus videonya sampai akhir ya. Kita dari stasiun Tiga Raksa ya teman-teman, hitung berapa lama sampai ke lokasi perumahannya. Oke, kita jalan. Nah, sudah sampai. Oke, sekarang aku udah berada di perumahannya. Ini adalah perumahan Tenjo Royal Residence yang baru banget launching di bulan lalu. Nah, teman-teman, ini proyeknya masih hot banget, dimana ini berada di Jalan Singabaraja. Dan teman-teman pasti tahu juga ini lokasinya Sunrise Property. Luas perumahan ini sekitar 6,6 hektar dan ada 60 unit di dalamnya yang akan dibangun. Dan di sini ada dua tipe rumah, teman-teman. Nanti kita akan review dua-duanya, ada tipe Safir dan juga tipe Ruby. Nah, ini sekarang di belakang aku sudah ada rumah contohnya. Jadi teman-teman kalau nanti mau survei langsung bisa kontak aja, nomor marketingnya ada di kolom deskripsi. Nah, ini untuk tipe Safir. Ya, ini punya luas tanah 72 meter dan juga luas bangunannya 48 meter. Jadi semua luas tanah di sini itu besar-besar ya, tapi ada yang luas tanah 60 meter dan yang di rumah contoh ini itu 6 kali 12, jadi lebar depannya 6 dan ke belakangnya 12 meter, jadi 72 meter, sehingga nanti di belakangnya itu ada sisaan tanah yang bisa kita kembangkan lagi. Apalagi kalau di tipe Ruby itu juga lebih luas lagi untuk di belakangnya. Nah, balik lagi ke rumahnya. Untuk rumahnya ini pakai konsep Skandinavian ya teman-teman, jadi kelihatannya ini bersih. Dan kemudian atap-atapnya juga bentuknya segitiga, di atasnya warnanya putih dan warna coklat. Simple, minimalis, tapi ini tidak lekang dengan waktu ya. Dan ini juga harganya masih affordable banget teman-teman, kalau misalkan teman-teman nonton sampai habis videonya. Nah, ini kawasannya di sini juga enak banget teman-teman ya. Sudah lengkap, nanti ada lapangan basket 3-on-3-nya, kemudian sudah one gate system, dan perahu jalan di depannya ini juga lebar-lebar ya, ada yang 6 sampai dengan 8 meter untuk lebar jalannya. Nah, rumah ini yang tipe Safir bisa muat untuk satu mobil di sini ya. Untuk carportnya ini dipakai cor-coran ya, dan sudah dikasih tali air, jadi ini bisa nanti airnya tinggal keluar sendiri. Dan ada taman di depannya teman-teman. Di depan ini nanti bisa teman-teman manfaatkan untuk taman atau tempat nongkrong-nongkrong ya. Nah, kita lihat dulu ke dalam rumah tipe Safir. Oke, ini untuk dalam rumah tipe Safir. Jadi kita beli rumah di sini sudah include dengan smart door lock-nya, satu unit smart door lock dari merek Tafcom ya teman-teman. Dan ini ya, pintunya ini solid engineering wood, sudah dikasih cat lapisan warna hitam juga. Dan teman-teman ya, walaupun ini rumahnya rumah murah ya,
tapi ini menggunakan spek yang cukup mahal, dimana untuk lantainya ini ukurannya 60 x 60 dan pakai merek Sanjimas ya, warna krem ya teman-teman. Nah ini rumah contohnya, jadi yang dilihat di sini interiornya itu belum include, ini sebagai pemanis untuk rumah contoh aja. Ini untuk tipe Safir, di dalamnya ini masih enak banget ya. Di sini sudah ada living room sekaligus juga untuk menerima tamu dan mengusung konsep open space ya. Jadi langsung di depannya itu ada dining area yang bisa muat 4 hingga 5 anggota keluarga. Dan enaknya di sini kita punya satu kamar tidur teman-teman di lantai 1 ya. Jadi kalau misalkan punya orang tua yang nggak bisa naik tangga atau lagi mau nginep ke sini, udah disediakan kamarnya. Dan juga di sini teman-teman kalau misalkan punya ada tamu mau nginep, tinggal dimanfaatkan ya. Kita tutup dulu si kamar tidurnya. Nah ini untuk dining areanya di sebelah sini, dan kok kerasanya ngeplong. Kenapa? Karena di sini kita high ceiling ya teman-teman. Ini di atasnya sekitar 6-7 meter ketinggiannya, dimana kalau yang standar floor to ceiling ini sekitar 3,2 sampai 3,5 meter untuk ketinggiannya. Nah di lantai 1 ini juga ada satu kamar mandi, tapi di sini ya nggak terlalu besar untuk kamar mandinya, tapi sudah include untuk kloset duduk dan juga showernya, dimana sanitary developer rumah ini menggunakan sanitary dari Oulu. Nah ini di sini ada bukaan jendela pencahayaan ke belakang. Lanjut lagi ke sini teman-teman, dapur kotornya bagusnya untuk si layoutnya, dapur kotornya itu tidak di dalam rumah. Dimana teman-teman tahu kalau misalkan rumah murah yang di bawah 1 miliar itu pasti di dalam rumah dapur kotor. Tapi ini dipisahkan sama developernya nih. Jadi unsur nanti masak-masak ini sungguh diperhatikan banget sama developer. Di sini kita sudah dapat meja dapurnya dari keramik, tapi kitchen set kita belum dapat. Sinknya juga kita di sini dapat beserta dengan sanitarinya. Dan di sini lapisan keramiknya ukuran sekitar 50 x 60 warna hitam ini juga sudah include juga. Nah yang tadi aku bilang di belakang ini ada sisa tanah, karena kan tadi 12 meter panjang ke belakang, sehingga di belakangnya ini masih ada sisa tanah yang seluas ini teman-teman. Walaupun ini sudah tipe Safir ini ukuran bangunannya itu 48, tapi di sini di belakangnya masih ada sisaan tanah yang kalau misalkan teman-teman mau jadikan untuk tempat nongkrong bareng keluarga atau bahkan mau pengembangan ke depannya, ini bisa ditambah bangunan lagi sehingga bisa menambah kamar tidur dan ruangan lagi ya. Dan di sini di belakangnya nggak usah khawatir, sudah dikasih tembok pembatas antar tetangga yang tingginya 1,5 meter ya. Nah kita sekarang lihat ke lantai 2-nya. Nah ini untuk lantai 2-nya, kalau kita rasakan di sini untuk lantai 2-nya kok kerasanya open plan dan sirkulasi udaranya bagus. Kenapa? Karena di sebelah kiri ini ada tangga, di sebelah kanannya ini ada void ke lantai 1, jadi kita bisa ngelihat ke bawah nih ya, dan udara itu bagus banget ya. Apalagi kalau misalkan pintu belakang itu dibuka, ini nggak kerasa sumpek walaupun luas bangunannya itu 48 meter. Nah, chandelier ini pasti belum dapat ya, tapi ini bisa jadi inspirasi teman-teman kalau pengen pasang chandelier ini juga jadi bagus, walaupun rumahnya masih rumah affordable. Nah, lanjut lagi di sebelah sini itu ada satu kamar mandi, di mana untuk standarnya semuanya juga masih pakai sanitary Oulu juga, dan di sini untuk si vanity-nya ini kita belum dapat, tapi kita udah dapat sinknya ya. Kalau di lantai bawah kan itu kita belum dapat sink, tapi di sini kita sudah dapat sinknya dari developer. Lanjut lagi, di sini ada 2 kamar tidur serta juga nanti ada master bedroomnya. Nah ini master bedroomnya teman-teman di sebelah sini, ukurannya juga menurut aku cukup ya. Di sini untuk sebuah master bedroom ya bisa muat untuk TV, kemudian backdrop, di sini bisa taruh lemari 1 pintu, dan dressing table juga masih oke menurut aku untuk rumah di bawah 1 miliar teman-teman. Lanjut lagi,
ada satu kamar tidur lagi di sebelah sini untuk kamar tidur anak ya. Nah, kalau teman-teman anaknya ada 2, berarti yang di bawah itu bisa jadi kamar tidur anak lagi. Di sini untuk ukuran kasurnya bisa muat untuk ukuran 90 cm ya. Nah, kalau yang di kamar tidur utama itu bisa muat untuk king size bed 2x2 juga masih oke. Apalagi kalau di sini bisa dikasih gambaran, berarti nanti mau masukin kasur dari depan itu nggak susah nih teman-teman ya. Jadi biasa kan kalau rumah 1 miliar kita masukin interior susah, tapi ini enggak, buktinya udah ada dimasukin dan berhasil dimasukin ke sini. Nah, sekarang kita lihat untuk tipe Ruby-nya. Oke, sekarang kita di rumah tipe Ruby. Rumah tipe Ruby ini luas tanahnya sama 72 meter juga, tapi luas bangunannya lebih kecil yaitu 38 meter persegi. Nah, kalau teman-teman tahu kalau misalkan luas bangunan 38 meter itu biasanya 1 lantai loh. Tapi ini dibikin sama developernya supaya bisa jadi 2 lantai sehingga tanah di belakang itu ngeplong banget dan bisa jadi rumah tumbuh. Nah, tadi aku lupa bilang ya, kalau misalkan ngelihat kok sekarang kayaknya perumahannya berada di tengah sawah banget nih Mas Tama. Emang kalau misalkan seperti ini nggak horor, nggak ada problem sama sekali, tenang aja teman-teman. Di sini developernya akan ngebangun dan ini indahnya cuma 12 bulan aja, dimana pertengahan bulan tahun depan, di pertengahan Juni tahun depan itu teman-teman sudah bisa serah terima rumahnya. Ya, jadi di mana-mana kalau di sekitaran Tenjo itu biasanya inden bisa 18 sampai 24 bulan. Tapi di sini 12 bulan aja juga teman-teman udah bisa serah terima unit. Apalagi kalau misalkan teman-teman perlu cepat, itu bisa pilih atau bisa beli rumah contohnya gitu. Nah, ini sama juga ya, balik lagi ke rumahnya. Lebarnya juga 6 dan juga punya carportnya di sini untuk 1 mobil juga, sama sudah dikasih cor-coran juga dan ada tali airnya. Nah, bedanya untuk si tipe Ruby ini mungkin kelihatan dari mukanya kelihatan besar atau lebih lebar. Yes, tapi di sini kita melihat kalau di sebelahnya ini ada sisaan tanah nih. Jadi ketika nanti berdempatan sama rumah sebelahnya, itu kelihatannya seperti rumah semi detached, alias tidak menempel sama tetangga. Karena sama developer ini dikasih space itu sekitar 0,8 meter ya di sebelahnya ini untuk jalur ke belakang. Jadi kalau misalkan teman-teman mau bikin acara nih, terus di belakangnya memang khusus untuk bikin acara keluarga, acara dengan teman-teman segala macam, itu nggak usah lewat dalam lagi, langsung kita arahin lewat samping rumah. Jadi teman-teman tinggal nambahin pagar kecil di sampingnya gitu ya. Nah, supaya nggak lama-lama kita langsung lihat ke dalam rumah tipe Ruby. Nah, ini untuk dalamnya rumah tipe Ruby. Jadi kalau untuk tipe Ruby ini ya, karena luas bangunannya 38 meter, jadi tidak ada kamar tidur di lantai satunya. Cuma ada 1 kamar mandi di sebelah kiri, yaitu cuma ada closet duk dan juga untuk showernya. Dan ini sebelah kiri aku adalah akses tangga menuju ke atas. Nah, rumah ini juga tidak ada high ceilingnya ya teman-teman, nggak ada voidnya. Jadi langsung di sini teman-teman bisa jadikan living room, foyer, dan dining room sekaligus ya. Nah, kalau misalkan teman-teman perlu space untuk naruh barang, ini di bawah tangga sebenarnya ada sedikit space. Ini bisa teman-teman kreasikan, ini bikin interior buat lemari atau misalkan naruh kulkas juga bisa yang kecil ya. Tapi nah, ini di sini di tengahnya adalah untuk kalau misalkan bikin dining area, terus kemudian living room, ini bisa dijadikan tempat untuk jadi satu sekaligus ya. Walaupun ini menurut aku sudah cukup banget untuk sebuah rumah yang di bawah 1 miliar. Nah, yang tadi kita lihat di depan ini adalah akses ke belakangnya. Di sini ada tiga jendela, yang ini itu bisa dibuka ya, bukan jendela mati. Jadi nanti sirkulasi udara bisa kita buka supaya lebih ngeplong lagi. Nah, lanjut ke belakangnya. Nah, ini yang paling enaknya kalau dari tipe Ruby adalah dia di belakangnya itu sisa tanahnya masih ngeplong banget nih teman-teman ya. Ini super ngeplong banget. Jadi kalau misalkan kita mau bikin tempat nongkrong, mau bikin kolam ikan lagi, ini juga bisa di sini. Di sebelah kiri juga masih luas ya. Terus kemudian di sini ada meja dapurnya. Jadi
Untuk yang rumah di perumahan ini itu sudah dipisahkan antara dapur kotor dan juga untuk si dining areanya supaya tidak mengganggu dan juga tidak banyak barang-barang yang berserakan dan kotor ya. Kalau misalkan masak kan pasti berantakan ya. Ini juga udah dapat meja dapurnya dan juga beserta juga basin-basinnya juga udah dapat. Nah, ini lantai satunya, kita lihat untuk lantai 2. Nah, ini buat lantai 2-nya nih teman-teman. Jadi kok ngelihat si rumah tipe Ruby ini kosongan nih. Ya, justru kita enaknya kalau ngelihat rumah kosongan itu kan apa yang kita dapat itulah yang realnya ya kan untuk rumah dari developer. Karena kalau misalnya kita beli rumah dari developer itu biasanya dapatnya kosongan. Nah, ini kalau misalnya teman-teman pengen tahu dapatnya seperti apa, kosongannya adalah bisa jadi contohnya adalah tipe Ruby ya. Nah, di lantai 2-nya ini langsung ada 2 kamar tidur. Yang pertama ini kamar tidur yang pertama ini bisa jadi master bedroom ya karena ukurannya bisa lebih luas ya. Kemudian di sebelahnya langsung ada kamar tidur lagi. Nah, kalau ini bisa jadi kamar tidur anak ya. Nah, kamar mandinya di sebelah mana? Jadi kamar mandinya itu sharing di sebelah sini ya, sudah ada untuk kloset duduknya, shower dan juga sinknya ya, semuanya juga pakai sanitary dari merek Oulu ya. Itu udah oke banget sih untuk menurut aku untuk rumah di bawah 1 miliar. Dan tadi aku tambahin juga untuk genteng atau atapnya itu pakai BMI Moirier dan juga catnya kok kelihatannya bagus ya karena catnya pakai cat yang mahal, yaitu pakai cat Propan teman-teman ya. Nah, kita udah nge-review rumahnya, lokasinya udah, lingkungannya juga udah dapet. Sekarang aku mau ngasih tahu harga promonya apa aja dan juga cicilannya yang paling penting itu di berapa. Nah, tunggu sampai akhir videonya. Nah, teman-teman sekarang pasti penasaran dong untuk harga rumah di klaster Tenjo Royal Residence ini. Harganya berapa sih? Nah, untuk harga rumah tipe Ruby yang 2 kamar tidur harganya starting di 500 jutaan aja. Cicilannya mulai di 3 jutaan per bulan. Dan untuk tipe Safir yang 3 kamar tidur harganya starting di 600 jutaan aja dan cicilannya mulai di 4 jutaan per bulan. Dan tadi aku lupa bilang untuk di perumahan ini juga memasarkan ruko 2 lantai yang harganya mulai di 800 jutaan dan itu cuma 4 unit aja. Nah, kemudian apalagi nih, kita recap untuk promo-promonya dulu. Promonya yang pertama adalah BPHTB, LJB, balik nama, biaya KPR ya, itu sudah dibayarin sama developer. Terus tambahan juga down payment atau DP itu sudah disubsidi oleh developer 5%, jadi DP-nya 0%. Jadi teman-teman cukup siapin untuk booking fee aja untuk tipe Ruby 2 juta dan untuk tipe Safir 3 juta aja. Tinggal nanti fokus cicilan per bulannya. Dan itu semua biaya sudah all in termasuk dengan materai nanti ketika akad. Tambahan lagi untuk pembelian rumah, teman-teman bisa dapatkan 1 unit AC, 1 unit kanopi ya, dan 1 unit toren beserta dengan pompa satelitnya sudah include. Jadi nggak ada drama-drama airnya nggak lancar ya teman-teman. Dan plus juga untuk project Tenjo Royal Residence ini, teman-teman kalau misalkan beli biasanya dari developer sertifikatnya adalah HGB yang didapat, tapi untuk khusus project ini dan untuk khusus dengan tim Video Property pembeliannya bisa dapatkan free sertifikat hak milik, tinggal balik nama ke teman-teman semua. Jadi nggak usah drama peningkatan hak milik lagi dari HGB ke hak milik ya, itu udah mempermudah semuanya. Nah, jadi teman-teman langsung aja janjian survei dengan marketingnya, langsung nomornya di kolom deskripsi ya. Dan bagi teman-teman jangan lupa YouTube ini di like, di share, dan juga di subscribe supaya tidak ketinggalan informasi properti lainnya. See you!